Lautan Kosmik mengungkap misteri Neptunus. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Nama Channel. Kali ini kita akan menjelajahi fakta menarik tentang Neptunus, planet ke-8 di tata surya kita. Jauh di luar sana ada dunia biru yang misterius, sebuah planet raksasa yang diselimuti es, badai dahsyat, dan rahasia alam semesta yang menunggu untuk dipecahkan. Ikut aku yuk, kita menyelami lautan kosmik dan mengungkap keajaiban Neptunus. Di ujung tata surya menjelajahi jarak ekstrem Neptunus. Bayangkan sebuah dunia yang sangat jauh, miliaran kilometer dari hangatnya matahari. Neptunus mengorbit matahari kita dengan jarak sekitar 4,5 miliar kilometer. Sebagai gambaran, jika kita bisa terbang secepat cahaya, butuh waktu sekitar 4 jam untuk mencapai Neptunus dari bumi. Karena jaraknya yang sangat jauh, Neptunus hanya menerima sedikit sekali energi matahari dibandingkan dengan bumi. Bahkan, sinar matahari di Neptunus sekitar 900 kali lebih redup daripada di bumi. Kondisi yang sangat gelap ini membuat Neptunus selalu diselimuti kegelapan, dengan matahari hanya terlihat seperti bintang yang sangat terang. Suhu di Neptunus juga sangat dingin karena kurangnya sinar matahari. Suhu rata-rata di permukaan Neptunus mencapai minus 214 derajat Celcius, cukup dingin untuk membekukan hampir semua gas menjadi es. Samudra atmosfer mengungkap misteri warna biru Neptunus. Saat kita melihat Neptunus dari jauh, kita disambut oleh warna biru yang menakjubkan. Tapi apa yang membuat Neptunus berwarna biru seperti ini? Jawabannya ada pada atmosfernya yang unik. Atmosfer Neptunus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, mirip dengan Jupiter dan Saturnus. Namun, Neptunus juga mengandung sedikit metana, gas yang menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru. Keberadaan metana inilah yang memberi Neptunus warna biru cerahnya. Para ilmuwan percaya bahwa warna biru yang sangat kuat ini juga dipengaruhi oleh senyawa lain di atmosfer Neptunus. Ini seperti jendela untuk melihat proses-proses dinamis yang terjadi di atmosfer planet ini. Lautan yang mengamuk, menjelajahi badai ekstrem Neptunus. Di balik warna biru Neptunus yang tenang, tersembunyi dunia yang penuh gejolak. Neptunus adalah rumah bagi beberapa angin terkuat di tata surya kita, dengan kecepatan angin yang mencapai lebih dari 2000 km per jam. Salah satu fitur atmosfer Neptunus yang paling mencolok adalah bintik gelap besar, badai antiklonik raksasa yang ukurannya hampir sama dengan bumi. Badai besar ini, yang pertama kali diamati oleh pesawat ruang angkasa Voyager 2 NASA pada tahun 1989, menunjukkan angin terkuat yang pernah tercatat di tata surya kita. Para ilmuwan percaya bahwa angin ekstrem Neptunus disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk panas internal planet dan rotasinya yang cepat. Cincin misteri mengungkap lingkaran gelap Neptunus. Saat kita membayangkan cincin planet, Saturnus dengan cincinnya yang besar dan indah langsung terlintas di pikiran. Tetapi Saturnus bukanlah satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Neptunus, raksasa es yang jauh, juga memiliki sistem cincinnya sendiri, meskipun jauh lebih redup dan lebih sulit dilihat daripada cincin Saturnus. Cincin Neptunus terdiri dari partikel es dan debu kecil, kemungkinan sisa-sisa komet, asteroid, atau bulan yang hancur oleh gravitasi Neptunus. Partikel-partikel ini berkumpul menjadi busur redup dan menggumpal di sekitar planet, menciptakan pola halus yang hanya terlihat dengan teleskop terkuat. Para ilmuwan percaya bahwa cincin Neptunus relatif muda dan berumur pendek, terbentuk dan menghilang selama jutaan tahun. Kelahiran dari matematika mengungkap penemuan Neptunus. Penemuan Neptunus adalah bukti kepintaran manusia dan keajaiban hukum fisika. Tidak seperti planet lain di tata surya kita yang ditemukan melalui pengamatan langsung, Neptunus pertama kali diprediksi secara matematis sebelum akhirnya dilihat dengan teleskop. Pada awal abad ke-19, para astronom menyadari bahwa orbit Uranus, planet ke-7 dari matahari, sedikit aneh. Uranus tampaknya dipengaruhi oleh tarikan gravitasi dari objek besar yang tidak diketahui. Pada tahun 1846, berdasarkan perhitungan Leverrier, astronom Jerman Johann Gottfried Galle mengarahkan teleskopnya ke lokasi yang diprediksi dan menemukan Neptunus. Penemuan Neptunus adalah bukti kekuatan metode ilmiah dan semangat manusia untuk menjelajahi dan memahami alam semesta kita.
Rombongan bulan menjelajahi keluarga satelit Neptunus. Seperti planet raksasa lainnya di tata surya kita, Neptunus adalah penguasa bulan dengan 14 satelit alami yang diketahui mengorbitnya. Yang terbesar dan paling menarik dari bulan Neptunus adalah Triton, dunia yang dingin dan misterius yang mengorbit Neptunus dalam arah yang berlawanan dengan rotasi planet. Orbit retrograd yang tidak biasa ini menunjukkan bahwa Triton mungkin ditangkap oleh gravitasi Neptunus miliaran tahun yang lalu. Triton adalah dunia yang aktif secara geologis, dengan permukaan yang ditutupi oleh nitrogen, metana, dan es air. Pesawat ruang angkasa Voyager 2 NASA mengamati geyser yang meletus dari permukaan Triton, memuntahkan gumpalan nitrogen ke atmosfer tipis bulan. Jauh di dalam atmosfer Neptunus yang bergejolak, sebuah fenomena luar biasa terjadi, hujan berlian. Para ilmuwan percaya bahwa kondisi ekstrem di dalam Neptunus menciptakan lingkungan yang tepat untuk pembentukan berlian. Proses ini dimulai dengan metana, salah satu penyusun atmosfer Neptunus. Di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi yang ditemukan jauh di dalam Neptunus, metana terurai menjadi atom karbon dan hidrogennya. Atom karbon ini kemudian bersatu, membentuk kristal berlian kecil. Berlian yang baru terbentuk ini yang awalnya sangat kecil, perlahan-lahan jatuh melalui atmosfer Neptunus, mengumpulkan lebih banyak karbon saat mereka turun. Meskipun kita belum pernah melihat langsung hujan berlian di Neptunus, simulasi komputer dan eksperimen laboratorium menunjukkan bahwa itu mungkin terjadi. Bayangkan kekayaan yang tersembunyi di kedalaman Neptunus, di mana berlian menghujani langit seperti hujan salju kosmik. Meskipun Neptunus adalah planet yang sangat besar, dengan diameter hampir 4 kali diameter bumi, ia berputar pada porosnya dengan kecepatan yang luar biasa. Faktanya, Neptunus memiliki hari terpendek kedua dari semua planet di tata surya kita. Dengan satu rotasi hanya membutuhkan waktu sekitar 16 jam bumi. Rotasi cepat Neptunus memiliki efek yang besar pada atmosfernya, mendorong angin kencang dan menciptakan pola cuaca yang dinamis. Saat planet berputar, atmosfernya ikut terseret menciptakan pita-pita atmosfer yang berbeda yang mengelilingi planet ini. Pita-pita atmosfer ini yang terlihat sebagai garis-garis gelap dan terang di Neptunus, bergerak dengan kecepatan berbeda, menciptakan gesekan angin yang dapat menghasilkan badai dan pusaran yang kuat. Rotasi cepat Neptunus juga berkontribusi pada pembentukan jet stream-nya, yang merupakan salah satu yang terkuat di tata surya. Langit akan dipenuhi dengan pita-pita atmosfer yang berputar di bukti rotasi planet yang energik. Seperti semua planet raksasa, Neptunus memiliki sumber panas internal. Panas ini, yang tersisa dari pembentukan planet miliaran tahun yang lalu, dipancarkan dari inti Neptunus dan mendorong banyak proses atmosfernya. Namun, seberapa panas inti Neptunus dan bagaimana panas itu dihasilkan masih menjadi misteri ilmiah. Para ilmuwan tahu bahwa Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya dari matahari. Faktanya, Neptunus memancarkan sekitar 2,6 kali lebih banyak energi daripada yang diserapnya. Salah satu kemungkinannya adalah panas internal Neptunus dihasilkan oleh peluruhan radioaktif unsur-unsur di intinya. Kemungkinan lain adalah bahwa panas internal Neptunus merupakan sisa panas dari pembentukannya. Apapun sumbernya, panas internal Neptunus memainkan peran penting dalam membentuk atmosfer dan evolusinya. Meskipun kita telah belajar banyak tentang Neptunus sejak penemuannya, masih banyak misteri yang harus diungkap tentang raksasa es yang jauh ini. Misi masa depan ke Neptunus dapat membantu kita untuk lebih memahami atmosfer, struktur internal, dan bulan-bulannya. Salah satu misi yang diusulkan, yang disebut Neptune Odyssey, akan melibatkan pesawat ruang angkasa yang akan mengorbit Neptunus dan mempelajari atmosfer, medan magnet, dan cincinnya secara rinci. Misi ini juga akan mengirimkan wahana untuk memasuki atmosfer Neptunus, memberikan pengukuran langsung dari komposisi dan strukturnya. Misi lain yang diusulkan, yang disebut Triton Hopper, akan menjelajahi Triton, bulan Neptunus yang menarik. Misi ini akan melibatkan pendarat yang akan mempelajari permukaan dan interior Triton, mencari tanda-tanda aktivitas geologis dan lautan bawah tanah. Saat kita terus menjelajahi alam semesta kita, this nifberis pemai supesum keindahan dan tweets posmis. Itulah tadi 10 fakta luar biasa tentang planet Neptunus.
Dari badai raksasanya hingga hujan berliannya, Neptunus benar-benar merupakan dunia yang penuh keajaiban dan misteri. Semoga eksplorasi kita ke dunia biru yang jauh ini telah menginspirasi Anda untuk belajar lebih banyak tentang alam semesta kita dan tempat kita di dalamnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.